Ini SIM Bisnis RS, bukan SIM RS. SIM Bisnis RS membantu manajemen rumah sakit mencapai target profitabilitasnya. SIM RS itu buat operasional harian dan ngurusin pasien. Nah, SIM Bisnis RS fokusnya ke kinerja keuangan dan strategi bisnis. Keduanya saling melengkapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SIM Bisnis Rumah Sakit dari Adi Widya. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengatur dokter-dokter kita, dokter spesialis ataupun dokter umum kita secara bisnis ya di rumah sakit dengan menggunakan SIM Bisnis Rumah Sakit dari Adi Widya ini. Pertama kita masuk di SIM bisnisnya dulu. Ketika sudah masuk, nanti kita ambil di Business Intelligence Tools ya di menu ini. Nah, menu ini akan ada banyak sekali. Di sini ada Business Intelligence Tools dari Adi Widya, ada banyak sekali sesuai penggunaannya dengan topik atau tujuannya. Nanti dipilih yang Dokter Profit Generator ya. Nanti tinggal diklik saja. Setelah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Saya besarkan. Ini adalah tools atau business intelligence yang kita gunakan dari SIM Bisnis Rumah Sakit Adi Widya untuk mengelola dokter-dokter kita, untuk mengatur dokter-dokter kita secara bisnis. Jadi kita rumah sakit dengan pendekatan bisnis, dokter mana yang kita berikan perhatian mungkin lebih tinggi atau lebih banyak, dan dokter mana yang memang kita harus tidak perpanjang atau kita switch atau kita ganti berdasarkan dari performance secara bisnisnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, menunya adalah di sini. Ini potensialnya ada kuadran, dari 4 kuadran. Ada potensial, ada star, ada underperformer, ada cashco. Nah, gampangannya bacanya seperti ini. Jika nanti dokter kita setelah kita inputkan di dalam SIM Bisnis Rumah Sakit ini nanti masuk ke dalam kategori underperformer, berarti dokter tersebut itu tidak menguntungkan rumah sakit secara bisnis. Jadi performance-nya mungkin bagus secara keilmuannya, mungkin secara komunikasinya, tetapi tidak signifikan memberikan impact kepada rumah sakit secara bisnis. Artinya apa? Pengeluaran kita kepada dokter tersebut itu lebih besar ketimbang pendapatan yang dihasilkan dari dokter tersebut. Entah pasiennya kurang ataupun memang terlalu besar cost-nya ya. Jadi memang terlalu lengkap mungkin pemeriksaannya, mungkin juga terlalu berlebihan dalam memberikan pelayanannya kepada pasien-pasiennya. Jika nanti hasilnya di dalam cashco berarti itu artinya dokter tersebut adalah backbone operasional kita, tulang punggung kita. Jadi bisa kita rawat, bisa kita teruskan hingga menjadi star ya. Kita berdasarkan Boston Consulting Group, jadi membagi dokter-dokter kita ke dalam 4, underperformer, cashco, potensial sama star. Nah, potensial ini berarti apa? Dokter-dokter kita ini memiliki potensial untuk menjadi star. Star ini volumenya banyak dan marginnya tinggi. Dia menjadi top atau dokter-dokter dragon kita atau dokter-dokter setengah dewa kita yang memang pasiennya banyak, memberikan profit yang sangat tinggi. Maka perhatian kita sebagai manajemen rumah sakit tidak membeda-bedakan, cuman sedikit melebihkan atau sedikit merawat, karena memang secara mutualisme dokter tersebut memberikan impact yang lebih besar kepada rumah sakit. Nah, ini dokter-dokter star kita. Jadi pasiennya banyak dan profit marginnya itu tinggi ya, besar Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk dokter-dokter potensial dia memiliki profit margin itu tinggi tetapi pasiennya tidak banyak, maka kita harus dukung. Kita boost kita dengan program-program marketing contohnya ataupun dengan support-support yang memang dibutuhkan untuk dokter tersebut agar dokter tersebut yang sudah masuk ke kuadran potensial itu menjadi star. Nah, yang cashco ini sebagai backbone kita, sebagai tulang punggung operasional, itu bisa kita dorong menjadi star juga dengan apa yang memang dibutuhkan dan dicocokkan. Nah, untuk dokter-dokter yang nanti di underperform, yang di sini mungkin kita harus switch atau kita ganti mungkin dengan dokter-dokter lain yang memang lebih bisa sefrekuensi dengan bisnis dari rumah sakit tersebut. Nah, cara penggunaannya sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Nanti di sini ada rekapannya, ada summary-nya, ada dia dokter star kita ada berapa, dokter cashco kita ada berapa, dokter potensial kita ada berapa, nah dokter underperformer kita ada berapa. Nah, nanti fokus manajemen adalah meningkatkan dokter-dokter cashco kita menjadi star ini. Yang potensial kita dorong menjadi cashco atau menjadi star. Nah, yang underperformer kita switch atau kita ganti dengan dokter-dokter lain yang memang mungkin berkinerja cocok atau sesuai dengan visi misi dari rumah sakit tersebut secara bisnis. Cara penggunaannya sangat mudah. Pertama, tambah profil dokter baru. Nah, nanti diisi namanya, misalkan Dokter Adi Widya, spesialis bedah, contoh saja Bapak Ibu sekalian. Nanti spesialisasinya bisa dipilih. Ini ada spesialisasi, ada subspesialis juga, baik dari dokter umum maupun dari dokter gigi. Jadi dipilih nanti akan sangat lengkap sekali, disesuaikan ya. Contoh saja ini dari bedah tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini kita contohkan saja
dari bedah umum, general surgery. Nah, nanti kebanyakan dokter ini segmentasi pasiennya apa? BPJS kesehatan, atau memang dia fokusnya di non BPJS, misalkan di klinik eksekutif atau non BPJS, memang saya hanya ingin melayani pasien-pasien non BPJS saja, segmennya mungkin seperti itu. Nanti tinggal diklik saja di sini. Jika memang dia blended, jadi menerima keduanya, saya BPJS terima, yang non BPJS juga terima, maka diklik yang campuran di sini. Kemudian ini adalah volume bulanan. Jika bingung, ini nanti ada deskripsinya, tinggal diklik. Ini jumlah total kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap yang ditangani dokter ini, si dokter Adi Widya ini, contoh namanya di situ, baik rawat jalan maupun rawat inap yang ditangani dokter ini dalam 1 bulan terakhir. Contoh saja misalkan 200. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatannya ini seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh dokter tersebut. Jadi gross revenue-nya itu berapa ya dari pasien-pasiennya, termasuk dari semuanya, dari kamarnya, kemudian dari penunjangnya, dari obat-obatan yang memang dihasilkan oleh pasien-pasien dari dokter tersebut. Ya, nanti dihitungkan di sini. Jadi dokter tersebut ini, dokter Adi Widya contohnya di sini, mendapatkan total pendapatan kotornya berapa selain dari tindakan, juga dari semuanya. Misalkan ada lab, radiologi yang memang diorderkan, itu dapat pendapatannya berapa, nanti dihitung sama per 1 bulan. Contoh saja dokter ini menghasilkan 500 juta. Yang ini adalah biaya langsung yang kita keluarkan dari rumah sakit, keluarkan untuk mengcover dari semua yang dikeluarkan oleh dokter tersebut dari pasien-pasiennya, termasuk GF atau garansi fee ataupun take home pay, obat-obatan, BMHP, biaya penunjang lainnya yang memang dikeluarkan untuk pasien-pasien tersebut. Jadi memang ada dokter yang memang pendapatannya banyak tapi biayanya juga banyak. Jadi pemeriksaannya sangat lengkap, kemudian perlu ini perlu itu, yang memang kalau rumah sakit BPJS-an dia akan menghabiskan klaimnya. Tetapi ada juga dokter juga yang memang dia menghasil revenue-nya banyak tapi menghasilkan lebih sedikit treatment ataupun pattern ataupun obat-obatan yang memang dia berikan kepada pasiennya. Contoh saja biaya langsungnya kita tulis di sini 450 juta. Nanti langsung diklik dan akan masuk ke dalam matriksnya tersebut. Tujuannya apa? Kita mungkin langsung bisa menyampaikan ya, memilah gitu, dokter ini itu karena pendapatannya segini, biayanya segini, dia langsung saja kalau misalkan minus kita ganti, kalau misalkan plus kita ganti. Tetapi di situ ada faktor dari spesialisasinya. Yang pertama, yang kedua itu ada faktor dari volume pasiennya, sehingga kita tidak bisa serta-merta langsung revenue dikurangi, bebannya berapa. Itu hanya faktor untuk mencarikan mana dia masuk ke kategori yang mana. Nah, contoh kita tadi sudah memasukkan, nah ternyata dokter Adi Widya ini spesialis bedah, walaupun dia tipis hanya 50 juta, dia sebagai Kesko. Nah, ini program inilah, kemudian matriks inilah yang kita buatkan program untuk mendorong si dokter Adi Widya yang ini, dia masuk ke Kesko, dia akan masuk di sini. Nanti kan kita kan bisa lihat masing-masing titik ini, ini dokter Siti Aminah masuk sini, kemudian dokter Adi Widya masuk sini. Dia marginnya hanya tipis, tetap sebagai Kesko. Kita kemudian lakukan generate analisis di sini. Kita analisis tujuannya apa? Nanti masing-masing dokter itu programnya sendiri-sendiri, pendekatan dari manajemen itu sendiri-sendiri. Ada yang memang kita harus dorong, kita support, kita halus. Ada yang memang mungkin harus sedikit kita tegaskan gitu, sama-sama tegaskan. Dokter, kita harus sevisi, jangan terlalu boros misalkan. Contoh saja underperform dan boros gitu kan. Kalau tidak mungkin kita tidak bisa perpanjang lagi dokter di tempat kita dan sebagainya. Ada juga yang terus dok maju terus, dokter butuh apa kita selalu berikan ya. Itu mungkin dokter-dokter yang potensial atau dokter-dokter yang star ya. Jadi nanti di sini analisis strateginya sudah individual, sudah berdasarkan kategori dia masuk ke yang mana. Ini ada executive summary-nya, ini ada deep dive analisisnya. Jadi mana saja dokter ini masuk ke mana, dokter ini masuk ke mana. Kemudian yang star ini, star ada namanya, dia masuk ke mana, dan ini analisisnya. Ya, Kesko dia masuk siapa saja masuk Kesko, potensial atau question mark dia masuk siapa saja. Yang ada perform ini yang mungkin kita harus ganti atau kita switch atau kita memang kasih kesempatan dokter lain untuk berkarya di tempat kita. Ini ada strategic action plan-nya, jadi memang langsung strateginya langsung. Senin pagi atau besoknya langsung ngapain? Audit, kendali biaya. Selasanya ngapain, behavior retensi, Rabunya ngapain. Jadi memang langsung ada detailingnya. Jadi langsung ada detailingnya, besok pagi ngapain, bulan depan ngapain, minggu depan harus ngapain. Sehingga kita bisa memanage sesuai tailor-made, sesuai performance, sesuai yang dihasilkan oleh dokter-dokter kita. Tidak kita pukul rata. Sehingga apa? Si
pelayanan di rumah sakit kita, terutama dari sisi bisnisnya, itu bisa sesuai, bisa adil, bisa impact. Kita tidak mungkin memanjakan, apalagi dokter-dokter yang misalkan underperform, tapi mulutnya itu kurang bagus gitu, sedangnya ngancam, sedangnya rewel, minta ini, bikin nangis staf kita, dan sebagainya. Tentu saja kan kita tidak mungkin untuk memberikan perhatian lebih. Mending kita buang atau kita ganti dengan yang lebih support kepada rumah sakit kita, baik secara pelayanan maupun secara bisnisnya rumah sakit. Nah, ini adalah tools atau adalah fitur dari SIM bisnis rumah sakit dari Adiwidya untuk bagaimana mengelola dokter-dokter kita secara bisnis. Semoga membantu. Terima kasih.